Kesan saya setelah mengikuti pelatihan Financial Legacy ini cukup sangat-sangat membantu ya, dan memang sangat positif sekali. Yang mana di sini kita mulai sadar nih kalau meminjam dan menabung itu sangat-sangat penting untuk menjalani kehidupan ini. Ya, di sini kita yang materi yang saya dapatkan di sini ya membuat saya lebih paham betul apa yang harusnya kita lakukan, karena mungkin selama ini kita nggak pernah memiliki motivasi ya, ataupun masih bingung gimana sih cara yang benar, cara yang baik gitu. Nah, setelah mengikuti ini saya sudah mendapatkan itu dan bisa memahaminya lebih baik, dan saya harap saya bisa menerapkannya dalam kehidupan saya setelah dari pelatihan ini. Aksi yang saya akan lakukan yang pertama itu tentunya akan melihat nih sebanyak apa sih sebenarnya harta yang saya miliki, kemudian pengeluaran apa yang saya fokus untuk keluarkan secara pribadi maupun kebutuhan lainnya. Nah, di sini saya akan mulai lebih spesifik lagi nih melihat sebenarnya pengeluaran saya itu ada kemana gitu. Makanya saya akan mencatat, kemudian mengkalkulasi dalam setahun itu kira-kira, dan tujuan saya, goal saya, misalkan saya menginginkan sesuatu, saya akan buat berapa harganya dan rinciannya berapa yang saya tabung per bulan. Oke, mungkin setelah ini saya akan melakukan pinjaman reguler, di mana di sini saya akan mencoba mulai dari awal lagi nih untuk bagaimana sih rasanya menabung dan juga membayar utang gitu. Wah, karena setelah pelatihan ini kan kita diajari untuk melakukan hal itu, bukan maksud tujuan biar kita punya utang, bukan, tapi memotivasi agar kita konsisten dalam melakukan peminjaman maupun menabung gitu. Kemudian dari segi usaha juga saya mungkin kepikiran yang mana ada back to back ya, back to back dari salah satu produk dari Siobina Sororja. Menurut saya bunganya cukup ringan lah kalau misalkan punya tabungan. Tapi kalau misalkan kita tidak punya tabungan, kita ada peminjaman mikro sih. Nah, mikro itu juga cukup ringan untuk bunganya. Nah, kalau misalkan saya memang sekarang sih saya sedang kepikiran untuk memikirkan usaha apa, dan kedepannya mungkin saya akan meminjam untuk produk salah satu dari kedua tersebut. Dan untuk fasilitatornya Pak Yudi, dia cukup sangat-sangat sangat peduli dengan feedback dari kita semua ya. Dia menanyakan keluhan, apakah kita itu sedang ada masalah atau tidak, dan dia benar-benar memfokuskan bukan hanya ke teori tapi lebih ke prakteknya. Dia menggambarkan mungkin dalam satu contoh kepada contoh yang lain, dan berusaha untuk membuka dari yang ikut pelatihan itu fokus gitu loh. Jadi kebanyakan kan selama ini fasilitasi itu hanya fokus materi, tapi dia tidak, dia berusaha untuk mendekat dengan peserta-pesertanya. Jadi walaupun kita sedang tertawa, tapi bukan berarti kita tidak serius. Sebenarnya kita serius mendengarkannya. Dan yang mana juga ada sedikit distraksi game-game unik ya, yang kecil-kecil ya, cukup membuat kita jadi bangun pada saat kita mulai ngantuk begitu.